Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Salam sehat, dan saya berharap agar supaya kita selalu sehat. Kenapa? Supaya kita boleh melayani Tuhan. Sahabat, ini kita kembali kepada program Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Bersama saya, Pendeta Tutri Tumangkeng. Sahabat, ini saya ingin berbagi dengan kita semua dengan satu tema. Mengapa kita berada di dalam komunitas gereja? Mengapa kita berada di gereja dan apa yang kita akan lakukan? Lalu kemudian apa semuanya rencana-rencana di dalam gereja ketika kita bergabung dalam komunitas ini? Saya dapati setelah lewat beberapa pengalaman, rupanya Allah telah menempatkan kita menjadi bagian dari komunitas gereja yang didirikan Allah sendiri dengan tentunya punya satu tujuan. Pertanyaannya, tujuan apa kira-kira Allah menempatkan kita dalam gerejanya? Mari kita coba lihat. Rupanya ada satu tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Apa kira-kira tugas yang Tuhan percayakan bagi kita? Nah, saya coba ini kita renungkan dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita secara singkat. Rupanya Allah mau kita menjadi saksi bagaimana Allah di dalam kehidupan, di dalam kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita, harus kita saksikan kepada orang lain. Contoh, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hal ini adalah Allah telah memberikan kita keselamatan. Nah, oleh karena Allah telah memberikan kita kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, maka Allah mau juga agar supaya kenikmatan, kebahagiaan yang kita miliki harus dibagi kepada orang lain. Sehingga mereka juga mendapatkan hal yang sama, menikmati kebahagiaan, yaitu keselamatan. Artinya Allah mau agar supaya kita menyaksikan kebenaran ini kepada orang lain. Dan Allah mau harus kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus bersaksi sehingga orang bisa memahami dan mengerti tentang keberadaan Allah, tentang kebaikan Allah khusus untuk kita. Sekarang pertanyaan, kenapa Allah tugaskan kita untuk bersaksi? Saya ingin garis bawah. Yang pertama adalah karena itu Alkitabiah. Karena itu adalah firman Allah. Ketika kita mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, dan kita tahu apa saja yang disampaikan dalam Alkitab benar-benar firman Allah, dan itu adalah pasti, secara absolutely kita harus menerima. Walaupun kadang-kadang mungkin di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, sering kita baca Alkitab, firman Tuhan itu bertentangan dengan logika kita. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, kalaupun misalnya itu bertentangan dengan pemikiran kita, logika kita, tetapi ketika kita sudah menerima Alkitab ini, firman Allah ini, maka kita harus melakukan itu. Oleh karena itu adalah perintah Allah. Artinya, mengapa kita harus bersaksi? Oleh karena itu Alkitabiah. Oleh karena itu firman Allah. Bahkan di dalam kitab Markus, Yesus menjelaskan seperti ini. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Artinya apa? Aku datang, kata Yesus, untuk menyaksikan apa yang Bapa rencanakan bagi dia, Yesus Kristus, sebagai anak. Itu terdapat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Artinya, mengapa kita harus bersaksi? Ada landasan. Landasan pertama Alkitabiah, firman Tuhan. Yang kedua, rupanya yang kita dapat di dalam Alkitab bahwa itu teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dan kita harus mengikuti teladan. Kenapa? Karena kita sudah jadikan kepala gereja, dia ada patron kita, dia teladan seutuhnya bagi kita. Maka kalau kita sudah menerima Yesus menjadi bagian daripada gereja ini, kita harus menjadi saksi Kristus sebagaimana Yesus menjadi saksi Bapa di dunia ini.
Yang kedua, tadi Alkitabiah dan juga teladan Yesus. Yang kedua adalah bahwa kenapa kita harus bersaksi? Rupanya Alkitab mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan. Kalau itu sudah perintah, berarti itu kewajiban. Gereja kita tidak mengenal perintah. Gereja kita dilandasi dengan kasih, karena Kristus adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Dia mau gerejanya itu berlandaskan kasih, nggak ada paksaan. Oleh karena itu contoh di Alkitab, di dalam Yohanes 14:15 misalnya, jikalau kamu mengasihi aku, if you love me. Jadi jikalau sekiranya ada sedikit permintaan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, Tuhan tidak paksa. Bahkan Tuhan tidak pernah mengatakan, kawan, I order you. Enggak, dia nggak pernah perintahkan. Tetapi ada satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita mengaku itu berdasarkan firman Allah. Dan ini adalah perintah. Ya, jadi bukan main-main. Dan yang memerintah kita itu bukan orang, yang memerintahkan kita adalah pemilik alam jagat ini. Ya. Yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan kesempatan kepada kita menikmati kebahagiaan, bahkan menikmati berkat. Itu yang kedua. Berarti itu perintah. Nah, kalau perintah tidak ada alasan bagi kita untuk apa menolak, namanya perintah. Yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi? Rupanya kalau kita tidak mau bersaksi, aduh bahaya ini. Kita tidak pernah akan menerima kuasa. Ingat, kebutuhan yang paling utama, paling mendasar di akhir zaman ini adalah kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak punya kuasa, maka kita tidak akan bakal masuk di dalam kerajaan sorga. Berarti yang ketiga adalah mengapa kita harus bersaksi? Karena kita akan mendapatkan kuasa, menerima kuasa. Jadi yang kedua tadi dalam kitab Matius, yang ketiga ini adalah di dalam kitab 1 ayat 8. Mari coba saya lihat ada beberapa kutipan yang saya coba kutip untuk kita semua. Kenapa kita harus bersaksi? Yang pertama di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, ketika kita bersaksi maka kita sementara menghormati Allah, memuliakan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, ketika kita mau bersaksi tentang Kristus, maka pada saat itu kita dikuasai oleh kasih Kristus. Lalu Yohanes 15 ayat 16, karena ketika kita bersaksi tentang Kristus, maka kita telah memilih Dia menjadi penuntun bagi kita menuju sorga. Dan pada saat kita menyaksikan itu, maka kita mendapatkan keuntungan. Ini firman Tuhan mengatakan. Lalu ada beberapa kutipan di dalam pena inspirasi. Dalam Testimonius 8 halaman 244. Pada saat kita bersaksi, kita akan menjadi kuat. Kita jadi kuat dalam segala aspek. Kuat secara rohani, kuat secara fisik, kuat secara mental. Dan di dalam 5 Testimonius halaman 390, dia katakan bahwa ketika kita menyampaikan ini kepada orang lain, kita juga mendapatkan kekuatan di dalam keselamatan. Mudah-mudahan ya, sharing yang singkat ini kita boleh memahami bahwa kenapa kita berada di dalam lingkungan gereja. Kenapa kita harus ada di gereja? Pertama, rupa-rupanya adalah karena kita telah ditentukan oleh Allah menjadi alat Tuhan. Kita telah dipilih, dipanggil oleh Allah untuk menjalankan misinya. Dan kita harus melaksanakan misinya. Dan karena itu, secara Alkitab, itulah perintah Allah. Lalu kemudian kalau kita bersaksi, kita akan mendapatkan kuasa. Selain kita mendapatkan kuasa, kita akan mendapatkan kekuatan secara fisik, mental, dan spiritual. Bahkan kita akan memperoleh apa? Keselamatan. Jadilah saksi untuk Tuhan. Marilah kita mulai saat ini belajar untuk mengambil waktu menjadi saksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya pelajaran atau sharing tentang firman Tuhan yang saat ini kami pelajari boleh berkenan di hati Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami mau menyiapkan waktu kami, tenaga kami, talenta kami untuk memberitakan tentang kebahagiaan, kebaikan
yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami kesetiaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.